Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dery Almayendo dan Mardatila akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia dan prinsip-prinsip dasar psikologi yang dapat diterapkan dalam personalia. Dalam mata kuliah seleksi personal dengan dosen Bapak Syahri Ramadan, SPSI, MPSI. Bagian pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen dalam organisasi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah rentan yang luas dari aktivitas-aktivitas organisasi yang mencakup dalam pandangan staf, latihan dan pengembangan, kompensasi atau balas atas jasa, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan atas dan bawahan, dan penelitian tentang sumber daya manusia. Robbins mengemukakan Organization Human Resources yang menegaskan bahwa 3 langkah pertama dalam organisasi sumber daya manusia, yakni perencanaan, rekrutmen, dan seleksi. Ketiganya memutuskan hasil dari identifikasi dan pemilihan kemampuan pegawai. Kemudian, 3 langkah berikutnya adalah orientasi, training, dan pembinaan karir. Dari definisi di atas, dapat dilihat bahwa MSDM merupakan tahapan manajemen dalam merekrut dan menyeleksi anggota organisasi serta pengembangannya. Dalam kaitannya dengan cara-cara bagaimana mengatur dan menata manusia yang ada dalam perusahaan atau organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri agar dapat tercapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Pada dasarnya, setiap manajer harus mempunyai kemampuan dalam manajemen sumber daya manusia, mengingat unsur manusia merupakan unsur yang penting dalam organisasi. Banyak hal yang berkaitan dengan kesalahan karyawan yang tidak diinginkan terjadi jika seorang manajer tidak memperhatikan atau memandang sebelah mata terhadap MSDM. Oleh karena itu, seorang manajer harus mengetahui dan memperhatikan teori-teori yang menjadi pembahasan MSDM dan selanjutnya dapat diterapkan dalam organisasi yang ia pimpin. Agar dapat terhindar dari masalah yang muncul berkaitan dengan faktor manusia, juga pada intinya dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas yang dapat memuaskan semua pihak dalam organisasi. Komponen MSDM yang diimplementasikan dengan sebaik mungkin dalam organisasi agar tidak terjadi disinyalir oleh Destler. Yang pertama, mengerjakan orang yang salah untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua, mengalami proses penggantian pegawai yang sangat tinggi. Yang ketiga, orang-orang yang diandalkan tidak melakukan yang terbaik. Yang keempat, mengakibatkan perusahaan dituntut di pengadilan disebabkan melakukan diskriminasi. Yang kelima, mengakibatkan perusahaan diawasi oleh pengawas undang-undang keamanan karena tidak memperhatikan keamanan pegawai. Yang keenam, mengakibatkan pegawai beranggapan bahwa gajinya tidak sebanding dengan pegawai lainnya dalam organisasi. Yang ketujuh, memberikan lemahnya pelatihan mengakibatkan berkurangnya efektivitas. Yang terakhir, melakukan praktek pekerja yang tidak adil. Selanjutnya yaitu prinsip dasar personalia. Menurut Atkinson, pada tahun 1996, nomor 23 Landy 2479, psikologi personalia menekankan pembuatan keputusan mengenai
Yang pertama, seleksi personalia. Yang kedua, pelatihan promosi. Yang ketiga, transfer pekerjaan. Yang keempat, cuti. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja. Dan yang keenam, kompensasi dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip dasar psikologi yang dapat diterapkan dalam personalia. Yang pertama, teori klasik. Menurut penganut teori klasik, terdapat 4 unsur pokok dari organisasi, yaitu disiplin, doktrin, kekuasaan, dan pelayanan. Berdasarkan teori klasik, organisasi didefinisikan sebagai struktur hubungan, tujuan, kekuasaan, kegiatan, komunikasi, peran, serta faktor lain ketika orang bekerja sama. Yang kedua, teori neoklasik. Teori neoklasik disebut dengan teori hubungan manusiawi. Teori neoklasik muncul untuk menyempurnakan teori klasik dan muncul karena ketidakpuasan terhadap teori klasik. Teori ini mendekatkan aspek sosial dan psikologis karyawan yang menjadi individu atau kelompok kerja. Hugo Monsterberg yang menulis Psikologi and Industrial Efficiency menjadi salah satu tokoh pencetus neoklasik. Yang ketiga, teori modern. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut teori modern adalah analisa sistem atau teori terbuka. Teori ini merupakan perpaduan dari teori klasik dan teori neoklasik. Teori modern banyak melibatkan unsur organisasi, bahkan semua unsur organisasi. Menurut teori modern, semua unsur organisasi saling bergantung dan menjadi salah satu organisasi adalah sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.